So hello guys, selamat datang kembali di channel gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang lo lihat sekarang ini ada hidangan yang begitu enak, lezat sekali, yang dimana hidangan ini dibikinkan khusus buat suaminya yang ganteng ini. Jadi ini ada apa? Kepiting. Oh ya, crab kepiting. Ada kepiting ini crunchy, kepiting yang digoreng, kepiting yang kecil-kecil tapi digoreng, kasih tepung sama lemon. Ada pasta, dan ada apa, asari namanya apa, bumbu apa itu, kerang kecil laut ya, itu bisa kalian lihat, merah. Dan ada sarada dan timun, sip. Dan ada snack jagung. Ada masih belum diantar nih ya, masih ada. Tapi Tino boleh makan katanya. Sekarang kita coba pasta buatan istri gua. Oke, oishi atau tidak? Mari kita hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hajar pastanya dulu guys. Mantap. Best banget, rasanya mantap, rasa saus tomatnya the best, ada kecut mai pokoknya bro. Hebat dia ternyata, sebenarnya dia hebat masak ya, tapi mungkin dia ragu dengan mungkin masakan gua ndak enak buat suami, mungkin mikir gitu ya, tapi enak bro. Kita hajar lagi. Ini guys namanya pasta keke ya. Sekarang kita coba kepitingnya men. Dengar suaranya kriuk-kriuk. Tabenai no. Oh, dia sedang mau masuk ke sini. Enggak. Enak man, gitu. So oke guys, sambilan gue makan, gue mau cerita tentang interview yang kemarin ya, biar ada kita obrolin hasil dari musyawarah gue sama istri gue. Jadi begini guys, mungkin kemarin udah lu lihat video yang kemarin. Ternyata gua ada wawancara dengan dua perusahaan yang di plastik sama di recycle. Dan menurut gua, dari pendapat gua, yang bagus tuh yang plastik. Kenapa? Karena kerjanya aman, nyaman, bersih tempatnya, gajinya juga lumayan, dan skillnya pun hampir sama dengan skill yang gua punya. Tapi kerjaan yang di recycle tuh sangat berbanding 180 derajat. Kerjaan yang sama sekali belum pernah gua sentuh di Jepang ya. Mungkin di Indonesia kita dulu waktu kecil suka mulung-mulung sampah di jalanan ya, dulu sering tukar pakai balon kan, pernah gua alami kayak gitu. Tapi yang di sini lain men, sistemnya pakai mesin-mesin besar, harus mengendarai ekskavator, itu harus bisa itu, sama memilah barang-barang, kayu-kayu, besi-besi, pakainya kayak barang bekas di Indonesia lah, tapi milahnya juga itu pakai manual. Dan itu kerjanya harus cepat, nggak boleh sambil kerja ngerokok santai gitu, nggak bisa begitu. Jadi kita itu difokuskan kerja disiplin, tepat waktu, cepat, dan teliti. Dan itu mau lu tau kan gue kurus atau gimana, gue gak ada power seperti itu ya.
Tapi diharuskan ngangkat barang yang ya lumayan lah gitu guys. Dan gue udah cerita sama istri gue sebelum gue pergi interview, gue udah ngomong, dia bilang coba lu tanya dulu, lu periksa dulu perusahaan tuh enak nggak, berat nggak. Kalau sudah cek kasih tahu, kita kasih tahu gua. Oh iya, kasih tahu perusahaan yang pertama bagus, gue bilang. Tidak apa-apa katanya, tidak apa-apa, aman, dan mungkin kamu, istriku, tidak khawatir jika aku masuk perusahaan yang pertama karena ya aman lah gitu ya. Oh, terus perusahaan kedua, gue bilang kalau perusahaan kedua mungkin kalau lu lihat gue, lu bakalan nangis kalau gue kerja kayak gitu katanya. Oh, langsung, maksudnya gimana? Ya sama sekali skill gue nggak ada di situ, dan di sana tuh semua pakai barang berat. Tapi yang namanya kerjaan ya harus kita jalani kan. Apalagi sudah bersuami istri, mau kerja gimana pun harus kita hantam saja kan. Tetapi istri gue itu orangnya terlalu perasa ya, terlalu suka khawatir ya. Dia itu seolah-olah kalau dia ini enggak apa-apa gimana. Lu sebelum pergi interview pun aku sudah bayangkan kalau perusahaan yang nomor 2 ini pasti berat dan tidak pokoknya berat katanya. Dan ternyata benar berat. So akhirnya istri gue bilang, kalau begitu kan dua interview. Jadi kita nggak boleh interview, kita nggak boleh PHP-in salah satu. Jadi satu harus kita tolak, harus kita lapor bahwa kita cancel, perusahaan ini tidak bisa masuk karena beginilah. Pokoknya cancel lah intinya. Jadi istri gue nyuruh cancel perusahaan yang kedua dan gue lanjutin perusahaan yang pertama. Istri gue itu ya orangnya terlalu, dia itu memang istriku, tapi caranya ke gue itu seperti ibu gue, seperti orang tua gue, caranya dia ke gue. Bayangkan kebalik kan, seharusnya gue yang lebih dominan, menjaga atau apalah ke dia. Tapi dia itu mungkin karena fisik gue yang kecil ya, karena dia terlalu besar, badannya besar dan gue kecil, jadi dia selalu khawatir tentang gue. Ya karena gue kecil ya, takutnya kan gimana-mana gitu kan. Jadi dia tuh masih selalu gimana ya, kayak kadang gue selalu mikir, lama-lama lu kayak ibu gue ya, khawatir, suka gimana gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, pahala buat dia ya. Dia tuh nggak pernah memaksakan sesuatu yang aku nggak suka, aku nggak bisa lakuin. Aku bilang bukan mengeluh, ini kayaknya kita harus berpikir panjang guys. Jangan kalian, kalau dulu waktu Kensuke kita ditanya sama guru, kalau kamu ke Jepang, kamu mau diletakkan dimanapun, kerja apapun kalian sanggup? Kita bilang sanggup, tanpa kita tahu apa yang bakalan kita kerjakan di Jepang. Itu pasti kalian mengalami ya. Gue juga gitu dulu. Di otak gue, intinya kita harus ke Jepang. Bagaimanapun caranya gue harus ke Jepang. Mau kerjaan apapun, pokoknya gue harus ke Jepang. Otak gue gitu dulu. Dan ternyata, gue cuma dikasih bayangan kerjaan gue gini. Tetapi setelah sampai Jepang, banyak orang-orang yang kaget dengan kerjaannya. Banyak yang mengeluh. Banyak yang, wah berat ya, ternyata gini. Gue pikir enak, gue pikir gini. Nah, biar tidak terjadi hal seperti itu. Apalagi gue orangnya, apalagi posisi gue sekarang kan sudah menikah. Jadi gampang untuk keluar perusahaan ya. Kalau Kensuke nggak bisa. Kalau lu udah masuk perusahaan ini, berat maupun ringan, lu harus selesaiin kontrak lu 3 tahun. Nggak boleh kabur. Tapi kalau orang yang lemah,
banyak yang berpikir yang penting gue ke Jepang nanti kerjaan gampang bisa gue jalani, tapi setelah nyampe Jepang kerjaannya berat banget, banyak yang ilegal kabur, baru 1 tahun berat-berat kabur. Dan makanya dari itu gue bilang gue nggak mungkin langsung bilang iya di perusahaan itu kemarin, apakah kamu mau kerja ini, kamu sanggup begini begini. Gue memang butuh pekerjaan, gue butuh pekerjaan banget, tapi gue nggak bisa langsung gegabah bilang iya. Kalau gue bilang iya dan gue masuk perusahaan sana dan gue baru kerja sebulan 2 bulan dan capek dan lelah dan gue berhenti dari sana, nanti nama gue di blacklist, dicoret, dan bisa nama gue dilaporkan ke Hello Work atau tempat penyaluran tenaga kerja itu, dan bahwa gue itu orangnya tidak menepati janji, tidak sungguh-sungguh dalam bekerja, sehingga nanti di next kesempatan gue nggak bisa nyari kerjaan lagi karena nama gue udah jelek. Jadi makanya kemarin gue udah bilang lu mau kerja ini gini, gue bilang gue tidak bisa putuskan hari ini, gue mau pikirkan dulu, beri gue waktu, gue mau musyawarah dengan istri gue, dan setelah gue musyawarah ternyata perusahaan ini berat dan istri gue khawatir, akhirnya gue putuskan untuk cancel yang perusahaan kedua. So tapi guys, kalau ukuran orang Indonesia, gue tahu orang Indonesia, teman-teman atau keluarga yang di Indonesia itu banyak yang punya fisik kuat, punya kemampuan hebat ya, mungkin yang sudah terbiasa kerja kuli bangunan di rumah itu sehari itu kalau tidak salah berapa ya, dia satu hari itu 100.000, ngangkat batu, nyemen, semua itu kan digaji seperti itu ya. Seandainya saja mereka ke Jepang, pasti perusahaan yang kedua ini bakalan iklan. Oh terima kasih. Apple. Kalau kuli bangunan yang ada di Indonesia seandainya punya rezeki visa ke Jepang, perusahaan yang kedua ini walaupun berat pasti dijajal, apalagi gajinya sampai 35 juta sampai 40 juta per bulan. Gue jamin pasti dibungkus, men. Tapi yang menjadi masalahnya orang yang kesini tuh visa, men. Visa aja yang jadi masalah. Seandainya visanya ke Jepang tuh gampang, visa kerja, aduh jatuh. Gue yakin banyak orang kaya raya ada di Indonesia, apalagi di Lombok. So, oke guys, jadi keputusan gue ambil perusahaan satu, tapi ini belum tentu gue lulus apa enggak ya. Kita tunggu waktu seminggu di telepon bisa apa enggak, gue nunggu surat dari sana. So oke, itu saja inti dari interview yang kemarin. Gue lanjut makan dulu guys. So by the way guys, kemarin kan gue kehujanan, pasti gue diomel sama istri gue bilang kan. Tapi ternyata nyampe rumah, apa gue bilang, dia itu khawatir, kasihan liat gue basah-basahan. Astaga, dia ndak bawa payung, pulangnya kehujanan, dah ini sayang katanya. Pas bener pulangnya gue kehujanan, dilihat baju gue basah-basah gini, dilihat gue udah pulang, udah mandi, udah gue tiduran di karpet, selimutan. Istri gue dateng, langsung dipeluk gue. Sekarang sama des, daijoubu. Oh, nah apa-apa, santai aja. Panas kan kalian? Aduh, nyatu. So oke guys, itu saja curhat dari gue. Hope you enjoy dengan semua ini. Gue mau lanjut makan ini. Nanti kalau ada info lagi, gue kabari kalian. Thanks for watching and see you di next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.